Siapa yang nggak butuh duit? Butuh duit. Kami di sini kan nggak pakai puji haleluya, pakai bensin kita di sini. Nah, kita mau ajak anak saya, coba berdiri dulu. Semua berdiri. Istri saya berdiri. Nah, ini istri saya yang sangat cantik sekali. Silakan kembali. Dan tadi sebenarnya mau banyak ikut, kalau bilang nggak seberapa harga. Ya, jadi inilah pengurahan Tuhan. Saya cerita tadi. Begitu saya datang ke tempat ini, apanya yang kecil? Ini besar. Ini 10 kali 15 ini. Ini besar sekali gereja ini. Kurang lebih gereja kita di Jakarta kurang lebih segini. Sama aja. Cuma kalau di sana tanahnya ya lebih mahal, itu aja beda. Cuma besarnya sama aja. Itu. Ada tiang lagi di tengah-tengah. Kalau gereja saya agak di belakang tiangnya. Yang di depan saya potong, mengganggu masalahnya. Gitu. Ya. Jadi saya menggembalakan jemaat ini tahun ke-26. Melayani Tuhan. Kita gereja CMC apa? Gereja Christian Ministry Church. Bapak udah tahu ya. Kita melayani di sana. Dulu saya juga keluaran GBI Petamburan. Jadi saya angkatan 2000. Ya, saya melayani Tuhan sejak umur saya 13 tahun. Jadi kalau lihat tadi adik ini main piano, keyboard, saya kayak melihat diri saya. Dulu saya mulai terus Tuhan pakai, terus sampai di Jakarta sini. Saya punya istri 1 dan anak 2. Yang pertama 22 tahun, Christian Masmur Alberto namanya. Yang kedua namanya Gracia Bulan Mona Lisa. Burma tahun keduanya. Istri saya Buruna Babahan. Ya, gitu. Maka tadi begitu ketemu Inang ini, seperti pernah ketemu saya bilang. Iyalah kata Inang ini. Di mana kita bertemu? Di alam roh. Oh gitu kan. Kenalan rupanya Inang ini sudah 61 lebih. Saya kira tadi masih 47 loh. Iya, karena semangat kan, semangat melayani Tuhan. Ya. Terus saya sudah punya cucu sama katanya. Ya, enggak. Kami 9 bersaudara. Saya anak keempat, 9 bersaudara. Jadi saya baru juga pulang dari Medan nama. Kita juga oleh Tuhan nanti rencana mau bangun gereja juga di sana. Iya. Kurang lebih kalau melihat ini ya sana saya mau bikin 12 kali 24. Ya, katanya di sana banyak orang. Jadi oleh Tuhan pernah ada saya beli tanah 1 hektar di situ. Jadi kita mau bangun di tengah tanah itu saya mau bangun gereja, lalu sekeliling untuk bangun rumah jemaat. Jadi jemaat yang tidak punya rumah, jemaat yang belum bisa bekerja, tampung di situ. Jadi ada 20 rumah nanti mengelilingi gereja itu. Jadi depan rumahnya saya kasih tempat berkebunnya masing-masing 1 rantai. Jadi 20-20 kan? Jadi kan kalau 1 hektar itu kan 25 rantai Bang. Benar ya? 25 rantai. Jadi 5 rantai untuk gereja, yang 20 rantai lagi untuk jemaat semua. Nah, di situ nanti kita mau bikin klinik. Kita bikin nanti sekolah TK juga di situ. Nah, seperti itu. Itu kerinduan saya sejak muda. Nah, kemarin kita ke sana, kita lagi bikin jembatan. Kalau Tuhan izinkan, bulan 6 nanti kita letakkan batu pertama. Satu doa ya. Saya lihat tadi gerejanya Pak Pendeta ini, luar biasa ini. Hebat. Kami nggak nyangka loh, tadi kami jalan terus akan kemana kau ujungnya? Akan sampai kemana kak kita? Karena si Reta menuntun kami. Saya bikin handphonenya menghadap ke jalan, dan dia, ya terus om, terus lagi om, terus lagi om. Sekarang udah nggak bisa kita nyasar lagi, karena sudah ada handphone ya. Gitu. Jadi saya kira itulah ya perkenalan kita. Jadi kalau ketemu kita di jalan, ambil aja Pak Puji, Pendeta Puji, ya. Begitu. Itulah sekedar perkenalan saya. Nah kemarin siapa yang menghubungi saya dari kemarin? Saya. Yang Yu. Oh kamu itu? Iya. Oh namanya Yu. Ruh. Ui namanya, ini adalah anak kerajaan.
Haleluya. Coba katakan dulu, aku anak raja. Bilang sama sebelahmu, kamu juga anak raja. Haleluya. Ini penting. Sebab kita jangan sampai salah. Kita ini dulu kita hamba, tapi sekarang kita telah menjadi anak. Yesus berkata, kamu tidak lagi hamba, tapi kamu anak. Kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Siapa bapak kita? Yesus. Siapa Yesus itu? Dia raja segala raja. Jadi kalau bapaknya raja, anaknya raja. Kalau bapaknya raja bubuk, anaknya ya raja bubuk juga. 8:31. Di sini besar sekali gereja ini. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau ada multimedia di sini nanti. Berdoa jemaat Tuhan ya, harus berdoa. Semangat, dukung Pak Pendeta sama Ibu. Oke. Bukalah Alkitab. Anda juga handphone kudus ya, ada Alkitab kudus, ada handphone kudus. Karena di dalamnya ada Alkitab. Iya. Asal jangan kau bikin berdampingan aja Alkitabnya dengan yang lain. Tolong dijaga kekudusan Alkitabnya. Yuk, Yohanes pasal 8 ayat 31. Nanti sampai ayat 32. Mari kita pakai berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Mohon izin buat ibu-ibu kami yang sudah lebih berumur, bukan ini ya, bukan mengguru ya. Saya mencoba untuk sharing aja buat kita semua. Kalau sudah ketemu bilang amin dulu. Baik. Nanti saya akan baca ayat 31, nanti Bapak Ibu baca ayat 32. Ya, saya mulai. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Silakan. 3. Amin. Iya, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi masing-masing ada bahagianya. Jadi jangan suka saling menghakimi. Jadi orang yang mendengar pun ada bahagianya, orang yang merenungkan pun ada bahagianya. Ada bahagia lebih lagi bagi orang yang melakukan. Katakan dulu melakukan. Iya. Jadi masing-masing itu ada bahagianya. Ada orang yang memang levelnya masih bisa mendengar, dia berbahagia. Ada levelnya juga sudah bisa merenungkan dia, ada bahagianya. Dan ada juga orang yang sudah bisa melakukan. Jadi tidak boleh saling menghakimi. Jadi jemaat Tuhan, anak-anak kerajaan harus saling menghargai. Ya, makanya pernah ada satu firman Tuhan berkata begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Haleluya. Sebab dengan demikian kita baru bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kalau tidak, jemaat nanti saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang bisa mendengar, ngomong sama orang yang bisa merenungkan. Yang merenungkan bilang aku lebih rohani dari kamu. Aku udah bisa merenungkan, kau masih mendengar, iya kan? Lalu yang merenungkan sama yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, aku lebih rohani dari kamu. Aku sudah melakukan, kau baru bisa merenungkan. Pak pendetanya cepat pulang ke rumah Bapak, karena pusing melihat-lihatkan ribut terus. Haleluya. Dan itu bukan mental kerajaan. Kalau mental kerajaan, mau dia dari pimpinan paling tinggi sampai ke bawah, itu semua warga kerajaan. Amin. Kalau kalian tahu sekarang itu negara Inggris yang sampai hari ini, sampai ada satu negara yang tetap mempertahankan kebudayaan kerajaan dalam negara itu. Dan seluruh hal diputuskan oleh raja itu. Amin. Maka raja itu mengasihi semua rakyatnya, mulai dari strata paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu warga kerajaan Inggris. Makanya di mana pun orang Inggris berada, mereka itu adalah rakyat kerajaan. Tukang sapu pun dia tukang sapu kerajaan. Amin. Halo. Guru pun dia adalah guru kerajaan. Pembantu pun dia pembantu kerajaan. Jadi tidak ada yang namanya karena kau pembantu, kau bukan orang kerajaan. Enggak, dia tetap kerajaan. Haleluya. Makanya kami orang Batak ini
salah satu budaya yang memang juga kami disebutkan adalah budaya kerajaan. Makanya kalau kami semua, kenapa disebutkan Horas? Kepanjangan Horas apa ini? Kalau kita bilang, oh selamat, salam gitu ya. Sebenarnya Horas itu singkatan. Holan, raja, S-nya sude, jadi Holan raja sude. Makanya kami semua raja. Raja ulang-ulang, Raja Ratu, Raja Prabowo, para anak semua punya raja. Makanya kalau kami mengucapkan kata-kata Raja Nabi, ada orang raja di sini. Karena memang setelah nanti dilihat dari garis keturunan, orang Batak itu keturunan Yahudi ya Bang. Oleh anugerah Tuhan seberapa kali benar, ini bukan sekedar bohongan. Kalau nggak percaya pergi nanti ke Taman Mini Indonesia Indah, cari di situ asal mula si Raja Batak. Cari di situ. Saya sudah dikasih ini skemanya, panjang memang. Sampai nanti kita ke raja kita. Mulai dari Nabolu itu raja kita yang pertama kali. Orang Batak kadang-kadang bilang, mulai dari Nabolu harusnya Tuhan itu sendiri sebenarnya. Tapi raja kita pertama kali Raja Batak itu mungkin akan lebih muda dari saya. Ada disebutnya raja. Dan itu nanti berserak kemana-mana itu. Itulah bangsa Batak. Makanya orang Batak itu yang menyebutkan Tuhan itu Jehovah. Orang Yahudi menyebutkan apa? Jehovah, Yahweh, Jehovah. Dan kalau kita lihat di Yahudi berapa kali saya ke sana, tulisan aksara Batak itu mirip-mirip dengan Ibrani. Nanti mau lihat aja. Jadi budaya kerajaan itu harus kita pelihara, apalagi kita anak Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya nggak mau bicara terlalu dalam, kayaknya jemaat-jemaat di sini yang ringan-ringan saja sampaikan. Amin. Jadi yang pertama saya sampaikan kepada kita hari ini adalah miliki mental. Coba katakan mental. Ayo katakan mental. Mental kerajaan. Yang namanya mental kerajaan, kamu harus tahu, orang yang bermental kerajaan adalah orang yang teratur. Coba katakan teratur. Iya. Kerajaan itu, makanya ada firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini harus disampaikan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Kenapa bukan Injil kabar baik? Kenapa harus Injil kerajaan? Sebab Injil kerajaan di situ ada aturan. Karena orang yang tinggal dalam kerajaan, mereka itu ada aturan, ada hierarkinya, ada urutan-urutannya, nggak sembarangan. Amin. Makanya melayani di sini pun, ketika kau melayani di depan, kau sedang membawa mandat kerajaan. Haleluya. Maka mental harus kau jaga. Mental anak raja dan keluarga. Bagaimana suami di rumah? Suami itu adalah raja di rumah. Istri siapa? Permaisuri. Anak-anak putra mahkota, prince dan princess. Itu kita. Amin. Jadi mental kerajaan yang pertama adalah teratur. Ayo katakan dulu, saya anak raja. Saya anak raja. Saya punya mental kerajaan. Saya mudah diatur. Jadi mental yang pertama, mental kerajaan adalah gampang diatur, mau teratur. Jadi kalau ada dari saya lihat di sini, kalau saya datang dari satu gereja, saya biasanya mengamati seluruhnya apa yang ada di sini. Salah satu yang amati tadi itu ada jadwal pelayanan di sini. Iya, nggak masalah. Yang penting dia tahu. Tadi begitu ibu gembala di sini pimpin doa, langsung tiba-tiba ada yang berdoa. Iya kan? Tiba-tiba tadi ada yang berdoa. Kan itu kan sudah teratur. Itu salah satu contoh orang yang bermental kerajaan. Amin. Gak perlu disuruh-suruh. Ya. Jadi kalau mental kerajaan sudah tahu dia, oh ya, sudah waktunya, sudah saatnya. Lakukan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama mental kerajaan adalah teratur. Yang kedua, orang yang bermental kerajaan adalah
orang yang selalu ingin memberi, bukan menerima. Halo? Jadi kalau di gereja saya begitu, kalau dengar saya bicara, ya amin, ya amin. Kita mengaminkan firman Tuhan, maka firman itu jadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya juga di sini kalau Pak Pendeta khotbah, yes, amin. Itu artinya kita respon. Haleluya. Amin. Nanti akan kita sampai ke sana. Yang kedua apa tadi? Memberi. Amin. Amin. Siapa raja kita? Yesus. Dialah raja yang sesungguhnya. Lihat mentalnya. Dia datang ke dunia, dia memberi. Haleluya. Amin. Saya tanya sama kalian, apa yang pernah diminta Yesus dari kita? Ada yang pernah dimintanya? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan itu begini, Bu. Bapak-bapak sekalian, dengar baik. Arti mengaruniakan itu begini. Si Otong ini, waktu dia masuk sekolah, belum bisa baca, menulis pun masih susah. Kelas 1 SD. Sebenarnya ditinjau dari segi kemampuan berpikirnya, nggak bisa naik kelas, tapi guru memberikannya. Itulah namanya anugerah. Haleluya. Haleluya. Sama seperti kita ini. Emang kita baik bagaimana sih? Emang kita orang baik kan? Emang betul kita orang baik? Orang benar kita semua? Enggak kan? Nanti kalau saya suruh, siapa yang masih bohong? Pasti semua tunjuk tangan. Pasti. Termasuk pendeta juga masih suka bohong. Bohong kecil. Udah sampai di mana Pak? OTW katanya. OTW katanya. Padahal masih di rumah. OTW dari kamar mandi ke ruang tengah. Kan OTW juga namanya. Arti OTW kan on the way. Dalam perjalanan. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya tidak berdosa, dia pembohong besar. Itu kan firman Tuhan. Tidak dapat disimpulkan, nggak ada yang benar kita. Saya tuh dua kali nggak ada. Salah satu saya. Rasul Paulus malah mengatakan, di antara semua mereka, akulah yang paling berdosa. Mau bilang apa kita ini? Nggak ada. Makanya di ayat kita mengatakan juga di dalam Yesaya kalau nggak salah, bahwa kesalahan manusia itu ibarat kain lara. Dilirik rupanya sebenarnya. Lirikan matamu. Jadi bukan karena baiknya kita, maka Yesus mencintai kita. Karena anugerahnya. Haleluya. Dia memberikan semuanya tanpa meminta balasan loh. Ada lagu lama kan? Kasih ibu kepada beta asa indah sepanjang masa, hanya memberi tahap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ini, tapi dikutip sang surya. Surya itu kan lambangnya Tuhan Yesus. Makanya nanti ada yang Tuhan berkata, nanti kita tidak butuh lagi matahari, sebab Allah itu sendiri akan menjadi matahari. Haleluya. Itu yang baru nanti. Gak perlu ada matahari Pak. Tuhan itu sendiri matahari. Sang surya itulah dia. Amin. Jadi saya lagu-lagu itu gak semua lagu-lagu itu jelek. Makanya karena saya juga guru musik, saya bilang sama setiap kali saya bikin seminar, saya bilang nggak ada lagu setan itu nggak ada.
Ya tapi Pak, lagu rock itu, lagu iblis itu, dari mana kau tahu? Ya tapi mereka nyanyi gitu. Itu kan salah gunakan aja. Coba lihat dulu adik. Tadi pemain keyboard mana? Ada musik rock nggak di sini? Musik rock? Ada dong. Rock ballad ada, hard rock ada, ya kan? Rock and roll ada di situ. Ya sudah, nggak usah pakai itulah. Karena disalahgunakan dari dia, oleh dia, untuk dia. Berarti semuanya kan dari dia. Pada mulanya Allah menciptakan, semua diciptakannya. Iblis memang menciptakan semuanya. Jadi kenapa kau bilang ada musik iblis? Hebat kali iblis itu punya musik. Dia taunya apa? Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa dia mencuri? Karena punya. Iya dong. Berarti punya siapa awalnya? Dia punya Tuhan. Tapi bodoh aja orang berkata musik iblis itu. Saya bilang nggak ada musik iblis. Tak ada. Dia hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Pembohong dia. Makanya jangan bodoh, jangan mau dibohong sama dia. Amin. Amin. Haleluya. Kalian pernah ketemu iblis nggak? Pernah lihat iblis nggak? Sini kayaknya santai-santai gini aja lah ya. Jadi kalau kau pengen melihat iblis pak gampang. Kalau kau lagi marah-marah, emosimu naik tingkat tinggi, nggak bisa terkontrol, bercerminlah. Kurang lebih kayak itulah Tuhan. Gak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang pertama tadi apa? Mental kerajaan teratur. Yang kedua Memberi, suka memberi. Makanya kalau kita di gereja, jangan berpikir apa nanti yang aku dapatkan dari gereja ini. Harusnya kau pikirkan, aku mau beri apa. Amin. 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 Haleluya. Amerika Serikat waktu dipimpin oleh Abraham Lincoln, dia membuat satu statement di situ. Jangan pernah bertanya Amerika bisa kasih apa untuk kamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kau berikan untuk Amerika. Makanya di dalam mata uang mereka, in God we trust. Amin. Di dalam Tuhan kami percaya. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya kalau khotbah itu nggak terlalu sistematis. Jadi kalau kamu kemana ujungnya, nggak usah baca-baca, susah kok nanti. Ya, karena selalu saya bikin itu. Karena kalau bikin poin pertama, nanti makanya kau tebak, nanti ujungnya ke sini. Tidak akan kau tebak, kau bahasa baik akan. Karena saya mengikuti aja bagaimana roh itu membawa kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama teratur. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Usah lama-lama ya. Pulang kita ya. Siapa yang mau pulang? Katakan dulu. Belum. Terlalu cepat atau terlalu lama? Cepat. Terlalu cepat? Ya. Oke, gas kalau gitu. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Haleluya. Orang kerajaan itu adalah orang-orang merdeka. Amin. Saya kasih sebuah cerita. Boleh? Pada zaman perbudakan masih ada di dunia ini, di beberapa negara, sebutlah Amerika, pernah ada perbudakan namanya. Jadi pada waktu itu ada satu keluarga yang gak bisa lagi dia bayar utangnya. Pernah juga terjadi di Alkitab, salah satu nabi gak bisa bayar utang, akhirnya anaknya diambil kan, bakal dijual. Yang akhirnya bertemu dengan Nabi Elisa, disuruh buat apa? Mengumpulkan buli-buli dari semua tetangganya, benar ya? Lalu menuang minyak dari buli-buli, nggak habis-habis. Jadilah anaknya yang dijual. Karena pada zaman itu jadi penjualan budak masih ada. Singkat cerita, keluarga ini istri melarat karena bapaknya ini meninggalkan hutang, menjadikan seorang. Tinggal seorang ibu. Penagih utang sudah datang, bulan demi bulan gak bisa bayar utang. Tinggallah anak sama kawayan perempuan ini. Akhirnya dia pun gak bisa lagi berdaya. Sudahlah Pak, mau apa lagi? Yang bilang udah tinggal anakmu aja, ladangmu sudah habis.
Kambingku, dombaku sudah habis. Karena bunganya berjalan terus. Anak ini yang jadi korban. Dibawalah ke pedagang perbudakan. Nah, ketika dia di pasar budak, semua banyak orang datang ke sana melihat yang mana harus dibeli. Pada zaman itu masih seperti itu. Ada seorang pria bangsawan. Dia datang bersama dua anak buahnya ke pasar itu hendak membeli budak. Nah, benar saja setelah dia lihat semua keliling. Jadi dulu itu dibikin di dalam kandang orang itu. Persis seperti kita mau beli binatang. Yang kemarin saya baru beli ayam, kasih sama itu saya di gereja yang kita bangun nanti. Beli ayam 10, ayam telur. Tapi telurnya telur ayam kampung. Jadi beli 10, jadi setiap hari nanti bertelur dia. Tiap hari bertelur, berarti satu hari telurnya berapa? 10. Satu telur ayam kampung sini berapa harganya? 3,5. Hah? 3.500. 3.500 ya? Udah deh, 3.000 aja gitu ya. Gak apa-apa Pak ya? Boleh nawar kan? Boleh dong. Saya tawar 3.000. Kalau 3.000 kali 10, satu hari berapa? 30.000. Kalau satu bulan? Ya. 900.000 kan? Lepaslah uang beli ini segala macam. Jadi Pak Pendeta nggak perlu kasihan di situ. Makanya kalau saya membantu di kampung itu saya nggak suka kasih duit. Belikan ayam bertelur, kasih makan, nanti bertelur dia. Karena dia ayam bertelur memang dari makanannya dia dapat telur. Bertelur dia nanti terus. Ya nggak usah dibuat-buatin, bertelur dia itu. Kita aja manusia kadang-kadang nggak tahu kita berbuat apa kan? Capek pendeta sampai coba lidahnya nggak tahu kita kerja. Kok ayamnya udah tahu dia makan, besok bertelur kau. Kau usah ngomong Pak, udah tahu saya. Haleluya, haleluya. Karena yang ketiga, mental kerajaan adalah tahu apa yang saya kerjakan. Amin. Kita kembali ke cerita tadi kan? Masih cerita, mau lanjut nggak ceritanya? Lanjut ya. Ya. Jadi ketika bangsawan itu melihat, matanya tertuju kepada wanita itu. Datang, beli sama penjual. Dia tanya, siapa wanita itu? Dia agak berbeda dari yang lain. Terus penjual ini bilang, iya Pak, itu baru saja kemarin kita ambil karena bapaknya tidak bisa bayar utang. Terus si bangsawan ini penasaran, di mana dia tinggal? Nanti 3 persimpangan dari sini, nanti sebelah kanan, rumahnya di pojok itu. Saya mau beli dia. Yang jual bilang, oh enggak Pak, itu mahal. Bangsawan bilang, enggak apa-apa, berapa harga saya? Oke, setelah mereka setuju harganya, langsung bayar. Udah. Dikeluarkan dari tempat itu. Si perempuan ini usianya kurang lebih 17-18 tahun. Dalam benaknya dia udah tahu, siapapun yang membeli kita pasti akan merusak dan menodai kita. Karena itu, kalau orang sudah jadi budak kan yang terserah mau diapain. Zaman dulu begitu Pak, nggak boleh dituntut Pak. Nanti baca di imamat, budak ini tidak punya hak sama sekali. Iya. Lalu bawa, sebutlah namanya Yohana, si budak ini. Yohana. Lalu Yohana berpikir begini, sebelum kau menodai aku, lebih bagus aku menodai dulu kamu. Maka dia kumpulkan, diludahi, kena ke muka bangsawan. Sang bangsawan ambil sapu tangan dari kantongnya lalu dia bilang, yuk kita jalan. Sambil mereka jalan, Yohana mengambil dari belakang. Sudah tahu aku Tuhan, kau akan buat aku begini. Semua begitu. Orang yang membeli pasti dipergunakan semuanya. Mereka berjalan. Di mana dia tinggal tadi? Di simpang 3. Jangan lupa. Simpang 3 belok kanan. Di ujung jalan sebelah kiri rumahnya. Jangan lupa ceritanya. Lalu mereka sampai ke simpang kedua, perapatan kedua. Yohana makin, iya aku udah tahu Tuhan. Kamu pasti akan menodai saya. Sudah tahu, semua begitu. Bangsawan nggak banyak ngomong bicara. Karena Yohana ditemani oleh 2 bujangnya. Jalan sampai ke simpang ketiga. Kemana rumahnya tadi? Kemana Pak? Belok kanan. Di sebelah mana rumahnya? Sebelah kiri, pojok jalan. Jangan lupa.
Jalan. Begitu mereka sampai di pertigaan, hati Yohana makin berdebar. Karena dia bilang, inilah terakhir aku meninggalkan kamu halaman, karena aku siap menjadi budak di sana. Tapi ketika mereka berjalan, tiba-tiba sang bangsawan ini berhenti di perempatan yang ketiga ini. Dia menatap Yohana dan berkata, "Nah, pulang. Aku sudah beli kamu, udah bayar lunas." Yohana bingung. Sudah Tuhan, jangan terlalu bermanis-manis, jangan pikir karena seperti ini lalu hatiku bisa tergoda sama kamu. Sama aja kamu dengan pria-pria yang lain. Bangsawannya nggak banyak ngomong. Dia pergi. Ayo, kedua bujangku, ayo kita pulang. Tinggalkan anak itu di sini. Aku tahu rumah kamu. Nanti kemana tadi? Belok kanan. Terus di sebelah kiri. Ya, iya paling ujung. Tahu kan? Tahu kan pokoknya? Bapak bisa ngantar Yohana pulang dong. Lalu Yohana belum berhenti berpikir, si bapak sudah pergi bersama dua bujangnya, jalan terus. Yohana menyaksikan dari jauh. Benar nggak sih? Tuhan, jangan berlalu, jangan karena begini. Saya tahu ntar lagi juga itu kedua bujang musuh jemput saya kan. Terus dia berjalan tanpa kata. Tinggallah Yohana bingung di sini. Dia melihat sekelilingnya, nggak ada yang mengikuti saya. Mereka sudah pergi bertiga. Tiba-tiba penasaran Yohana. Sekarang Yohana yang penasaran. Kenapa dia bayar saya? Dia bayar saya, lalu nggak dia apain? Mulai Yohana mulai muncul dari belakang, mengikut dari belakang. Lihat persimpangannya makin jauh tertinggal. Dia ikut terus jalan, ikut terus. Makin dia lihat hampir 1 kilometer tinggalkan persimpangan itu tempat jalannya. Yohana tiba-tiba ada sesuatu di hatinya berkata, nanti orang ini orang yang berbeda. Dia nggak sama dengan pria-pria lain. Dia berteriak, Tuhan, tunggu! Kedua bujangnya berkata kepada Tuhan, dia panggil kita. Tuhan bilang, iya saya tahu, saya nggak udah. Ya tapi dia berteriak memanggil kita. Ya sudah, suruh sana, ajak dia ke sini. Kita mau. Lalu Yohana diajak ketemu dengan Tuhan itu. Kedua bujang ini berkata, kamu apa? Kamu kan sudah dilepaskan sama Tuhan. Kenapa kamu panggil Tuhan? Saya mau bicara sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada saya? Tuhan bilang, saya kan sudah katakan, kamu sekarang sudah merdeka.